Teman-teman sekalian, saya sudah ada di kebun alpukat Pekta Farm milik Pak Haji Zaki Bahri yang ada di Kampung Jami, Ciapus, Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Nah, ini lahan seluas 3 hektar ini sudah dibuka oleh Pak Haji Zaki Bahri itu sejak tahun 2018 ya Pak ya? Untuk alpukatnya 2017, iya. Kita buka pertaniannya 2014 awal dulu. Betul, jadi dari hidroponik ya Pak? Iya, Nah, sekarang disulap menjadi kebun alpukat dan durian. Nah, sebagian besar alpukat yang ada di sini adalah alpukat introduksi, mulai dari Hass, Reed, Pinkerton, kemudian Boot 7 atau Boot 7, kemudian ada juga introduksi dari Vietnam, mulai dari SB 034, sering dijuluki sebagai alpukat Mayrot, kemudian ada juga Tan Beach, ada Kuba, ada B8 nih. B8. Nah, barangkali Pak Haji bisa jelaskan Pak, konsep kebun Pekta Farm itu apa sih? Kenapa pilih juga alpukat yang sebagian besar itu intro? Saya sendiri kan kenal alpukat dulu waktu saya ngambil ngambil sayuran di Lembang. Istri jual 500 kilo tuh dalam waktu 3 hari. Ya buat saya ini potensi yang luar biasa. Dari situ saya boleh kembangin tuh bibit-bibit alpukat lokal, lokal unggulan ya kayak Miki, terus Misra dan lain. Sambil jalan belajar ternyata ada yang lain lagi nih yang kayaknya lebih menjanjikan nih, tetap di alpukat juga, cuman varietasnya lebih menjanjikan. Ya akhirnya saya coba browsing, terbang ke Vietnam, ke Daklak. Ya akhirnya kita pulang bawa entres. Memang ke sana tujuannya nyari entres alpukat. Dari situ kita mulai nih top working dengan alpukat. Ya ini kebun riset nih, ya kebun riset bukan produksi. Nah ya hasil riset di sini kita tanam di beberapa tempat di Megamendung. Sekarang lagi konsen di Garut. Kita nanam Reed tuh sekitar 5 hektar sama Hass 17 hektaran, 17,5 hektaran. Kalau nggak ngelihat potensinya bagus, ngapain kita lakukan lah. Jadi size marketnya masih luas lah menurut saya. Karena sampai saat ini kan kalau kita ke supermarket belum ada tuh yang size-nya cenderung sama, rasanya. Kalau durian bilang montong ya montong begini, musangking begini. Nah alpukat itu kan belum ada, lagi mulai ngerambah untuk industrialisasi. Ya udah lah, ujung-ujungnya duit lah. Tetap orientasinya adalah how to make rich from avocado farm. Jadi tidak sekedar gimmick ya? Ya, ikut-ikutan tanam alpukat ya? Iya. Tapi Pak Haji memang sudah melihat sebuah potensi besar yang harus dioptimalkan. Iya. Makanya pilihannya juga sesuai dengan yang Bapak hasil riset. Iya, saya tanam ya hasil riset saya gitu. Kayak Ricci Apus kan udah di riset di sini, dia multi level gitu dari mulai MDP rendah, menengah, tinggi, dan rasanya cenderung sama, butter dan lain-lain. Beberapa testimoni temen ya dia suka gitu, makanya saya tanam gede. Kan ada yang bilang nih, katanya Bapak itu mikirnya terlalu jauh ya soal besar alpukat nih. Bahwa alpukat kita itu ya harus terstandarisasi, harus kontinuitasnya terjaga, kemudian kualitas juga harus jelas ya. Dan ujung-ujungnya juga hari akan jadi lebih bagus. Tapi faktanya kan sekarang alpukat kita pasarnya kan 90% ada di pasar basah dalam jus dan sejenisnya. Itu gimana? Ya karena kualitas alpukat kita kan belum memenuhi standar untuk bisa diperdagangkan secara komersial. Artinya industrinya nggak ada. Sampai saat ini ya maksudnya begini, sementara ini kan alpukat yang kita makan nih beli di pasar. Ya kalau beli 5 berapa sih yang bisa dimakan? Kalaupun bisa dimakan harus pakai gula, pakai susu. Yang enak kan gula dan susunya. Alpukatnya bau-bauin. Artinya ya kita fair aja lah. Masih jarang orang mengkonsumsi alpukat itu murni alpukat gitu loh. Nggak usah dikasih gula lagi atau susu. Jarang lah, bisa dihitung lah. Dan kebanyakan tuh kan alpukat dari luar. Nah sekarang ini beberapa teman kan udah bisa mulai menyajikan tuh alpukat yang bisa dimakan ya langsung tanpa ada campuran gula dan susu. Yang udah-udah kan kalau kita beli di pasar basah yang kayak Bapak bilang tadi kan ada di pasar basah tuh. Ikan kita tahu lah mekanisme atau distribusi, rantai distribusinya alpukat dari mana tuh, tengkulak dari backyard dan lain-lain. Yang kita nggak tahu, mereka petik masih mentah, pahit, akhirnya mesti pakai gula biar bisa dikonsumsi. Ya itulah yang terjadi. Belum ada atau relatif sedikit yang kita makan alpukat murni dan rasanya ngangenin gitu loh, tanpa dicampur gula maupun susu. Itu fenomena yang ada di kita dan kita harus mengakui itu emang begitu gitu. Sementara
di luar kan industrinya udah jalan tuh. Jadi kalau mau ngomong alpukat ini rasanya begini, alpukat itu rasanya begitu, udah ada tuh gambarannya gitu. Nggak usah dikasih ini karena ini alpukatnya begini. Kalau di kita kan kalau nggak dikasih susu sama gula cenderung pahit. Satu, yang kedua nih ngomongin kontinuitas nih. Sekarang kita beli nih di tempat yang sama belum tentu sama loh alpukatnya loh. Ya kalau Anda ke supermarket di satu gerai itu alpukat lokal ada yang lonjong, bulat dan lain-lainnya. Keseragaman belum ada. Kenapa? Karena belum ada industrialisasi. Artinya gini, let's say kita ngomong Miki lah, nanam Miki gitu kan. Ya artinya kan Miki standar untuk buahnya bulat. Jadi kalau orang beli Miki tuh udah, wah Miki begini, rasanya begini dan begini. Udah kebayang gitu. Gak usah pakai gula loh. Ngupasnya juga enak kayak pisang gitu. Nah di kita tuh belum ada yang begitu, belum ada. Jadi industrialisasinya lagi mulai merambah ke sana. Dan jangan putus asa lah buat teman-teman untuk bisa menghadirkan kualitas alpukat yang bisa dimakan table size gitu. Kayak begitu menurut saya. Jadi dari kalau udah industri kan ngomongin kontinuitas ada, ngomongin kualitas ada, ngomongin kapasitas juga ada. Fenomena itu wajar terjadi. Sekarang ini ya, tapi 3 tahun ke depan ceritanya beda tuh. Udah mulai ada tuh industri-industri itu. Walaupun cuma tanam 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, atau ada yang 10 hektar, 20 hektar dan lain itu mulai ada tuh. Insya Allah gitu. Kalau misalkan 3 tahun atau 5 tahun ke depan itu kan pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah itu gimana cara mensikapinya? Perubahan apa nih maksudnya? Ya mulai dari mungkin nanti kan makin banyak nih orang sekarang yang menanam alpukat, bahkan ada yang alpukat unggulan. Iya banyak aja belum ada di supermarket. Kita fair aja lah, Anda pergi ke supermarket, coba cari alpukat Miki, belum ada. Habis di kebun. Mau ngomongin apa lagi? Coba alpukat apa deh Anda sebutin deh. Alpukat Misra, nggak ada tuh di supermarket, habis di kebun. Jadi saya bilang masih besar lah, nggak usah takut bersaing lah. Nanam aja belum udah mikirin takut bersaing. Kalau saya mikirnya begitu ya. Ya buat teman-teman juga nanam aja, rawat tuh alpukat, hadirkan kualitas alpukat yang syukur-syukur bisa bersaing dengan dunia internasional nantinya gitu loh. Jadi kita pemain global gitu, lokal dapat, global juga dapat. Kan ujung-ujungnya devisa, kita untung, negara juga untung, ada devisa. Jadi biar everybody happy lah. Jadi jangan takut sama harga ya. Ya. Kalau misalnya kita ya udah tanam aja, tapi kan nanti 3 tahun ke depan kita nggak tahu. Terus kalau misalkan kebetulan tidak sesuai dengan harapan kan ada waktu yang hilang. Ya maksudnya tanam aja ya pilih varietas. Pilih varietas yang memang recommended di lahan yang Anda punya. Misalkan gini, Anda punya lahan di ketinggian 1000 meter. Iya. Temperaturnya tinggi, jangan tanam yang kulit tipis. Saya nggak sebut ya, pokoknya jangan tanam kulit tipis. Kenapa? Resikonya kadar airnya meningkat. Bagus nggak buat alpukat meja? Ya kurang bagus lah. Orang makan kadar airnya tinggi kan lebih suka makan yang pulen. Bahasa kita pulen lah atau bateri. Jadi pemilihan varietas ya menentukan juga pada saatnya nanti. Jangan udah 3 tahun baru nyesel. Ujuk-ujuk nih, ya semua pedagang mas semua bilang cakep bibitnya gitu kan. Namanya juga pedagang ya. Anda harus jeli lah pekebun nih terutama nih, atau ya orang yang mau memiliki pohon alpukat kudu jeli. Di mana dia nanem, terus captive marketnya seperti apa ya harus jeli lah. Jadi begini ya, pemilihan varietas sangat menentukan sekali, terutama berkaitan sama MDPL, karena ini akan berakibat kepada si petaninya langsung. Kalau Anda salah pilih varietas, ya ujung-ujungnya kan nggak membuat Anda senyum di kemudian hari nantinya ya. Contohnya begini, Anda tanam kulit tipis Anda punya tanah di 1000 MDPL, Anda tanam kulit tipis. Mungkin panen pertama oke lah, begitu panen kedua, wah ini alpukat dari kulit tipis dari si A ya, wah nggak enak, kenapa? Banyak air, kadar airnya tinggi, jadi kurang inilah itu. Ya ujung-ujungnya nggak dapet duit. Terus Anda pilih varietas baru lagi, akhirnya di TW tuh di top working ya, ganti varietas, kan Anda delay 2 tahun. Delay 2 tahun, ujung-ujungnya ya nggak menguntungkan lah. Jadi penentuan varietas terhadap tempat yang Anda tanam sangat signifikan lah untuk bisa menjangkau keberhasilan Anda atau senyum Anda di kemudian hari nanti. Kayak saya nih nanam nyari tanah di ketinggian 1200 di Garut. Kenapa? Karena saya mau nanam khas gitu kan. Artinya ada 2 pertimbangan penentuan pemilihan varietas itu. 1, lokasi tanam, dan juga target pasar yang akan Bapak isi.
Sebenarnya saya tidak tahu ya 2 atau 3 ininya ya kriteria ya, tapi ya tadi varietas dan target market bener. Saya nggak tahu bahasanya kayak gimana, tapi yang jelas saya nyari tanah buat nanam khas. Bisa diurutkan nggak Pak secara ininya apa urut-urutannya tuh kalau kita mau bertanam itu apa dulu yang harus diinikan? Mindsetnya, target pasar, riset pasar, kemudian pemilihan. Nggak perlu riset pasar, udah ada pasarnya menurut saya ya. Jadi Anda pertama tuh Riset pasar. nggak perlu riset pasar. Sombong nanti. Bukan, kan gini ya, kita kan udah kasih info dan di media medsos juga udah banyak kok, itu menurut saya. Kalau Anda terlalu banyak pertimbangan, akhirnya bahasa saya don't talk, start farm. Jangan banyak omong, tanam. Ya tanam tentunya dengan ini ya, maksud saya dengan pemilihan varietas. Udah dipilih varietasnya nggak punya duit, ya nggak bisa nanam juga gitu. Artinya semua terintegrated gitu loh maksud saya. Kalau Anda mikirin target pasar dan lain akhirnya nggak nanam juga ya percuma juga, nggak akan dapet. Jadi maksud saya don't talk start farm tuh ya dengan pertimbangan, tapi kalau kebanyakan pertimbangan ya nggak jalan juga. Akhirnya ada setan deh. Gue mendingan main yang saham dapat duit cepet, nggak tahu anjlok kan bubar juga. Nanam enggak, duit udah habis. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan juga, melangkah aja gitu bilang. Nanti juga akan dapet kok. Tapi minimal melangkah Anda punya reference. Ada acuan lah kan teman-teman udah banyak. Medsos juga banyak kok yang menginformasikan itu semua. Secara tidak langsung itu udah memberikan data-data pasar ya? Iya. Kalau saya pribadi jujur aja, kita mah kagak nyari pasar. Bikin aja buahnya bagus, ntar juga pada. Nih tadi teman saya nih mau tahun ini panen Miki 2000 pohon. Ji, siap nih, siap. Panen juga belum gitu bilang begitu. Udah lo bikin bagus dulu buah lo. Nanti juga ada yang kita teleponin teman-teman kita, orang banyak kok. Dia nanam 2000 pohon di Sukabumi, Miki di 400 mdpl. Tadi aku bicara soal bagusin dulu nih buahnya. Itu gimana caranya biar buah itu bagus? Iya perhatikanlah nutrisinya. Bapak kan ahli nutrisi nih. Enggak lah, saya nggak bilang ahli lah. Cuman saya tahu dikit Bapak lah. kan punya pengalaman lah di hidroponik dengan lain-lainnya kan. Paling tidak kan menjadi referensi untuk bisa bagaimana sih menghasilkan sebuah buah dengan kualitas yang baik. Ya penuhin aja nutrisinya. Dia fase vegetatif, fase generatif, penuhin nutrisinya. Selama nutrisinya terpenuhin, insya Allah dia akan memberikan yang terbaik buat si pengurusnya. Insya Allah itu nggak bohong, proses tuh nggak bohong. Contoh misalkan, kadang orang nanya misalnya ini Pak pakai pupuk apa? Saya pakai pupuk Yara. Bukannya promo ya, dari awal saya bertani memang pakai Yara. Saya pakai Yara 1616. Yara tuh merek pupuk dari Norwegia. Yara. Nah jenisnya banyak, Yara Mila, ada Tropicot, ada jualan Yara kan? Enggak, saya nggak jualan Yara. Anda bisa beli Yara bebas kok, dan ini bukan endorse. Anda bisa beli bebas. Kan ada orang nanya apa aja apa ya, saya pakai Yara. Saya tidak mengendorse Yara. Kayak begitu. Jadi berbagi info aja lah. Iya, berbagi info. Kalau Anda mau saya suruh suplai juga boleh. Coba saya nggak jualan pupuk, saya pengen menghasilkan buah, mau jualan buah. Pak kembali ke kebun. Oke. Kebun di Ciapus kan lebih banyak ke riset ya. Iya. Dari kebun yang dikembangkan di sini dan terbukti berbuah bagus, kemudian Bapak kembangkan untuk memenuhi kebutuhan berkebun di tempat lain, mulai dari Gunung Mas, Megamendung, di Garut, serta beberapa tempat lain ya. Termasuk juga Bapak juga memberikan jasa konsultasi, kemudian pendampingan ke beberapa pekebun ya. Ya bisa dibilang iyalah, tapi sejauh ini saya free. Free. Serius nih? Iya. Syaratnya? Ya komunikasi biasa aja, kadang nih ini kan nggak 1-2 orang ya yang nge-WA ke saya. Selagi bisa saya jawab ya saya jawab gitu. Kalau enggak ya saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu. Tapi itu tidak saya diamkan, saya cari lagi. Sejauh ini sih seperti itu gitu. Ya kalau dia ke kebun dia nanya ABCD, selama saya bisa jawab atau di WA ya saya jawab. Konsultasinya nggak konsultasi saya harus hadir terus saya dibayar. Walah, sejauh ini saya belum ke arah sana. Yang penting ada komunikasi lah ya. Iya betul, berbagilah, kita berbagilah Pak. Pada prinsipnya Bapak tidak pelit ilmu lah. Ya wallahu alam, itu kan pandangan orang ya. Pokoknya intinya gini, yang saya bisa share akan saya share. Kalau enggak ya mohon maaf. Nah terus gini, Bapak kan cenderung dianggap oleh rekan-rekan di aktivis dan pegiat alpukat itu bicara apa adanya, kadang-kadang tidak ada tedeng aling-aling. Kalau misalkan ini nggak enak bilang nggak enak, ini nggak suka, itu kenapa Pak? Ya memang apa adanya. Kalau saya kan nggak mau ngumpetin lah. Nyinggung orang lain. Buat saya gini ya, nyinggung buat dia tapi yang buat lain menguntungkan, kenapa enggak? Intinya sih membawa manfaat buat orang lah.
Kayak ada nih cerita nih ya, saya bilang Tanbits gak enak, bukan gak enak, sorry, nothing special gitu loh, sama pada alpukat pada. Tapi di bagian orang yang lain bilang, wah apa yang maaf nih ngegorengnya apa, wah. Ya lihat aja backgroundnya dia bilang cakep, dia ngebunin nggak secara komersial gitu loh. Saya kan nggak tahu gitu loh. Nah kalau saya bilang ngeri cakep, ya saya ngebunin 5 hektar gitu loh. Ya artinya gini, kita sebelum menentukan kan ada testimoni nih. Begitu testimoninya kita rangkum, kita analisa dan kita perhatiin buahnya, pohonnya juga jarang jamur ini segala macem. Ya saya tanam 5 hektar tuh. Jadi saya bilang ngeri bagus. Ya saya nanam 5 hektar. Nah kalau orang yang lain kita nggak tahu. Dia bilang bagus tapi ya sebatas wacana gitu loh, nggak berani ngebunin sekian gitu. Itulah Pak maksudnya. Jadi Tanbits saya bilang kurang oke. Jadi saya nggak ngebibit Tanbits gitu. Cuman ya banyak lah orang yang Pak Haji ya. Bapak itu bicara apa adanya. Iya apa adanya. Membuktikan sesuatu yang pernah dilakukan. Iya. Ya, dan tidak ada kepentingan apapun. Nggak ada. Tidak Orang jualan. tujuan saya mah make money lah. Buat dari buah ya. Dari buah ya, Mas. Ya kalau buahnya bagus kan pasti orang nguber lah, Pak. Artinya demandnya jadi makin besar. Dan sejauh ini juga produk-produk Bapak yang introduksi itu sudah ada yang nunggu? Banyak, Pak. Ada yang list tuh. Jadi kalau mau beli ini beli itu ya ngomong gitu. Jadi nanti dari situ panen udah di list lah si A, si B, si C. Jadi kalau saya pesan sekarang udah habis kayaknya untuk panen. Ya dicatat aja. Kalau ada slotnya dikasih enggak ya mohon maaf gitu. Udah ada duluan yang waiting list. Jadi kasarannya gini ya, makanya orang bilang ini terpasarnya kemana? Nanam aja belum itu bilang. Wah, udah nanam belum tentu juga buahnya bagus kan, atau pohonnya bagus. Banyak yang konsultasi sama saya kan, Pak Haji ini pohonnya buahnya banyak tapi daunnya nggak ada. Waduh siap-siap mati dah gitu bilang. Ada kena dieback inilah segala macam. Jadi buat saya jangan banyak ngomong deh. Don't talk bahasa kita. Start farm. Ya dengan ini ya dengan Kiran tentunya. Jadi Bapak tetap ya kalau misalkan ada orang yang merasa gak enak karena Bapak bicara apa adanya, ya udah nggak ada masalah ya. Ya buat saya mah nggak masalah kan, nggak enak buat kepentingannya dia, tapi kan kepentingan orang lain mungkin lebih banyak gitu loh. Apalagi nih pekebun ya, pekebun kan nunggu 3 tahun. Beli sama orang bibit si A nih misalkan, wah si A ngogorengnya canggih nih, pangpung, dia tanam tuh, jebret. Begitu 3 tahun nyinyir tuh yang punya kebun tuh, waduh gua kemakan nih ya. Kan kesian di 3 tahun. Sementara yang jual bibit belum tentu ngebun. Iya dong. Iya yang penting laku kan punya kepentingan. Nah kalau saya cerita si A begini nih, bibit A varietas A nih begini, saya pasti dimusuhin sama dia. Tapi kan buktinya nanti 3 tahun lagi baru terbukti. Contohnya begini nih, ada kulit tipis ditanam di ketinggian 1000. Saya udah bilang jangan nih begini dia tanam, dia berbuah bener, anyep. Ambiar ya kadar airnya. Jadi gue makannya kudu pakai gula nih gitu. Padahal di dataran rendah enak nih begini. Ya kan gitu udah ngomong gitu. Lu capek kan nunggu 3 tahun. Tapi kan masih bisa dijual. Iya bisa dijual. Harusnya makan buah meja jadi tujuh untuk jus. Setuju. Cuman kan bahasanya begini kan dia di cash flow dihitung ya. Oke, siap. Ya ngomong ya, pet. Waduh, di tahun ini gue bisa beli mobil ini nih. Nah, terus coverage kebun di cover, dapur di cover dari kebun. Ada bonus lebihan nih. Gue beli mobil ini. Begitu buahnya laku di tukang es jus, balik lagi ke es jus. Sorry nih bro ya, gue sih targetnya bukan es jus, table. Avocado table. Bukan es jus target kita. Kalaupun dikonsumsi dengan campuran lain, ya salad lah. Iya, kata situ mau ngomong cuannya enak. Maksudnya untungnya banyak. Balik lagi ke es jus. Ini es jus lagi. Tapi kalau es jus yang dijual di mana? Resto yang saya pernah makan tuh kopi alpukat avocado coffee. Itu 65.000 oke juga. Enak gitu. Tapi kopinya bukan pakai avokadonya bukan pakai esen kan? Bukan, avocado murni. Cuman saya tanya tuh, itu mah esen bau-bau doang itu. Kopi avocado kopi. Ini enggak, ini bahasa saya di resto. Mana ada di resto avocado 5.000? Jangan dibolak-balik, Bro. Pertanyaannya dibolak-balik nih ya. Hati-hati nih. Tunjukin deh ada di kafe gitu atau di apa ya. Bilang yang 5.000 tuh yang kaki 5 kan ada. Iya, kita kan ngomong di kafe gitu kan. Tadi kita ngomong di restoran gede di kafe. Nggak mungkin harganya 5.000. Es kocok aja nih, alpukat kocok di pedagangan paling 5.000, 10.000 kalau di pinggir jalan. Begitu masuk ke supermarket ke mall-mall kan nggak mungkin 5.000 lah, 10.000 pasti beda. Dan pasti jenis alpukatnya juga beda lah. Wah, enggak, mungkin alpukatnya sama, cuman packaging dan lain-lainnya. Begitu dihadirkan dengan alpukat kualitas baik kan harganya juga pasti beda, taste-nya juga pasti beda.
Jadi harga nggak bisa bohongin lah menurut saya ya. Pak, bisa diceritakan kalau Bapak memang bisa nih berkenan berbagi semangat untuk berbagi informasi agar menyemangati juga para pekebun nih. Bulan Ramadan yang kemarin, Bapak dapat kunjungan tuh, ada perwakilan dari Dubai atau dari Emirat Arab ya. Bapak tuh, itu ada kaitan dengan alpukat atau gimana? Oh iya, dia kan supplier buah di Middle East. Yang enggak Dubai, kita ngomongnya enggak Dubai, Middle East. Seluruh Timur Tengah aja ya? Iya, dia punya komunitas di sana supply alpukat, bukan supply alpukat, supply buah dari Malaysia, dari Indonesia dan ya salah satu komoditi yang dia incer tuh alpukat cukup besar gitu. Mereka mau beli buah di kita, orang kita baru nanam nggak bisa gitu. Nanti tunggu 3 tahun lagi baru bisa kayak begitu, dan size-nya besar yang dia minta ke kita. Cuman kita nggak ngomong aja ke publish, masih konfidensial, dan kita juga akan nambah nanti. Itu kunjungan dari Middle East kayak begitu. Nah, untuk menyemangati juga para pekebun dan para petani alpukat nih yang bertanya kemana sih nanti kalau sudah panen ya, kalau menanam khas, apakah ada pasarnya di Indonesia? Kan bukti ternyata kan dari luar juga ada yang datang ke kita. Dari dulu pertanyaan ini begini nih, bukan Bapak aja, semua orang. Nanti kayak porang lagi, kita udah nanam, kagak ada yang beli lagi. Ya balik lagi ya, kan itu semua confidence balik lagi tuh. Kalau Anda confidence sih, insya Allah enggak lah, dia bilang. Saya maaf nih, dengan dunia porang ya nggak confidence, jadi kita nggak mau ikutan. Nah dengan alpukat saya confidence, kenapa? Karena skalanya udah internasional. Standarnya jelas. Standarnya jelas, Anda bisa lihat kok di medsos. Berapa kebutuhan alpukat dunia, siapa pemain alpukat dunia, udah ada tuh semuanya. Anda bisa baca itu, udah transparan kok semua. Siapa pemain dunia, Indonesia kan kita sama-sama tahu lah ya, penghasil alpukat nomor 6 di dunia. Tapi emang pernah kita main di global market kan? Coba market itu kita share aja, kita dapat tuh kebagian 5%. Berapa devisa negara yang bisa didapatkan dari berapa orang yang terlibat, itu kan akan memberikan kontribusi yang positif tuh nanti buat ya minimal penduduk lokal yang di situ ada kebun alpukat. Jadi kalau mikirnya kita ini pasar, dari dulu saya pertanyaan ini bilang nanam aja belum. Nih yang nanya pasar di sampai saat ini nggak tahu juga udah nanam apa belum. Iya nggak tahu juga. Oh ternyata ada investasi yang menarik selain alpukat, dia investasikan, akhirnya ngejumplang juga, bubar juga, nanam enggak, berisiknya bahasa saya don't talk start farm. Jadi bahasa bahasanya mendingan melangkah selangkah dibanding mikir ini gimana melangkah. Orang-orang udah 10 langkah dapat problem, ada solving problemnya dan lain-lain. Ini mikirin aja tuh melangkah. Do you know what I mean ya? Bapak ngerti apa yang saya ini ya? Karena Bapak nyinggung saya sebenarnya. Itu bahasa itu mengena sekali ke saya. Terlalu banyak mikir. Iya. Dan akhirnya nggak nanam-nanam, kalaupun nanam 1-2 gitu ya. Clear ya, kayak begitu ya. Kalau kita mah emang kita pikirin tanam aja nih yang unyu-unyu aja kita tanam nih, yang unyu-unyu nih ya. Ini yang unyu-unyu nih, karena ada varietas baru nih, kita tanam yang unyu-unyu. Masalahnya saya nggak nanam, pertama nggak punya modal, kedua nggak punya lahan. Ya itu mah ceritanya beda. Gimana gitu. Solusinya? Nah itu mah ceritanya beda. Kalau nggak punya. Sharing Pak, biar menjadi jawaban buat teman-teman yang bertanya sama dengan saya, tidak punya lahan, tidak punya modal. Nah Anda kan tapi punya semangat. Semangat ya, artinya avocado lovers ya, ya whatever ya, avocado lovers. Avocado lovers kan bisa dia jadi petani, bisa jadi distributor, bisa jadi seller tuh, ya, atau trader gitu kan ya. Ya pokoknya judulnya avocado lovers. Tinggal Anda mainnya di mana. Anda kan YouTuber ya, atau teman-teman YouTuber, nggak punya tanah, nggak punya modal, tapi kan Anda punya info. Nah, barusan kan udah saya cerita, mau ada panen tuh di sono. Anda kan bermainnya di alpukat, cuman bagian tradernya gitu loh. Atau jual informasinya. Ada duitnya nggak? Ada, kalau nggak ada duitnya jangan dijalanin. Nah kita mah fair aja lah. Tapi rugi terus Pak. Jangan dimainin kalau rugi. Tanam. Jangan berisik, tanam. Kalau berisik kan nanam ntar. Saya kira itu aja sahabat sekalian, terima kasih ya sudah ini. Pak Haji terima kasih. Sama-sama. Don't talk, start farm. Don't talk, start farm. Jangan cuma ngomong tapi mulailah berkebun. Ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi banyak nih. Amin. Barakallah. Thank you. Wassalam.